Kejadian ini dialami oleh seorang pria paruh baya yang bernama Pak Warji. Dia seorang pengurus makam di pemakaman umum Jeruk Purut, Jakarta Selatan. Pak Warji sendiri berasal dari kota Bogor, Jawa Barat, tetapi ia menempati gubuk yang berada di dekat pemakaman. Saat ini, Pak Warji berusia 40 tahun. Ia sendiri sudah 15 tahun menjalani pekerjaan sebagai pengurus makam yang bertanggung jawab untuk mengurus 100 makam. Pak Warji sendiri punya banyak cerita mistis selama mengurus pemakaman. Salah satu ceritanya tentang pengalaman horor yang ia alami sebagai pengurus pemakaman. Langsung saja, 4 bulan lalu, Pak Warji sempat melihat penampakan, kira-kira jam setengah 5 pagi, sebelum Pak Warji berangkat ke masjid untuk beribadah. Saat itu, cuacanya sedang gerimis. Lalu Pak Warji berjalan keluar rumah dan Pak Warji melihat dengan dua matanya sendiri bahwa ada sosok samar-samar memakai pakaian muslim. Pak Warji berpikir dia ingin sholat berjamaah di masjid, dan ketika Pak Warji datangi, saat itu kepalanya langsung menggelinding ke tanah. Pak Warji sangat kaget pada saat itu, dan sontak ia segera berlari ketakutan. Selain penampakan sosok hantu berpakaian muslim, waktu itu Pak Warji sedang ngopi di bangku depan rumah, sekitar pukul 10 malam, dan Pak Warji tidak sengaja mendengar suara tangisan perempuan yang tidak diketahui asalnya dari mana. Anehnya, pas Pak Warji cari tahu asalnya dari mana, suara tersebut seketika langsung hilang. Seperti itu terus sampai 3 kali. Pas ketiga kalinya, Pak Warji langsung masuk ke dalam rumah karena takut. 2 minggu kemudian, Pak Warji dapat kerjaan menggali liang lahat karena ada warga kampung sebelah yang meninggal. Saat itu, Pak Warji mendapati amanat dari pihak keluarga almarhum bahwa penggaliannya harus disiapkan sekarang juga, karena keesokan paginya mayat tersebut sudah harus dimakamkan. Lalu Pak Warji segera bergegas membawa pacul dan mencari lahan yang kosong. Saat itu, waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore. Tepatnya di bawah pohon beringin, Pak Warji mendapati ada lahan yang masih kosong. Lalu, Pak Warji bergegas menggali tanah tersebut. Setelah Pak Warji menggali, tidak terasa langit sudah mulai gelap. Namun, galian Pak Warji masih belum selesai. Pak Warji berpikir sejenak, jika galian ini Pak Warji lanjutkan besok, pasti tidak akan selesai. Lebih baik Pak Warji lanjutkan sekarang saja, paling hanya sampai jam 8. Tiba-tiba, hal yang tak terduga terjadi. Hujan datang, dan Pak Warji memutuskan untuk berteduh di bawah pohon beringin. Setelah menunggu reda beberapa menit, terdengar lagi suara tangisan wanita yang 2 minggu lalu Pak Warji dengar di bangku depan rumah. Hati Pak Warji mulai tidak karuan setelah mendengar suara tangisan misterius tersebut, dan Pak Warji mencoba untuk memberanikan diri mencari sumber suaranya. Setelah Pak Warji menengokkan mata ke atas, tiba-tiba ada sosok perempuan menggunakan gaun putih yang berlumuran darah. Ia tertawa cekikikan khasnya suara kuntilanak. Detik itu juga, Pak Warji segera berlari, tidak memperdulikan galian Pak Warji yang sudah hampir selesai. Dan setelah Pak Warji sampai di rumah, Pak Warji mencoba memikirkan kejadian barusan. Kenapa Pak Warji harus takut dengan makhluk halus? Sedangkan Pak Warji sudah lama bekerja di pemakaman, dan Pak Warji mencoba memberanikan diri untuk balik lagi ke pohon beringin tersebut untuk melanjutkan galian Pak Warji yang belum selesai. Dan setelah Pak Warji sampai di lokasi, makhluk halus tersebut sudah tidak ada di pohon beringin. Namun, yang lebih parahnya lagi, ia duduk tepat di tempat galian yang Pak Warji buat. Lalu, Pak Warji mencoba untuk membacakan ayat kursi supaya makhluk halus tersebut pergi. Dan setelah 10 menit Pak Warji membacakan ayat kursi, alhamdulillah makhluk halus tersebut hilang entah kemana. Dan Pak Warji segera melanjutkan galian. Agar selesai tidak terlalu malam, akhirnya galian tersebut selesai pada pukul 10 malam. Singkat cerita, kejadian kala itu sudah terlupakan, dan Pak Warji sudah mulai memberanikan diri dengan kehadiran makhluk halus. Suatu malam sekitar jam 8-an, Pak Warji sedang menyapu halaman rumahnya karena banyak dedaunan yang berserakan. Cahaya redup menyinari suasana pada saat itu.
tanpa diduga, Pak Warji merasa seperti ada sosok yang sedang memata-matainya dari balik pepohonan. Setelah Pak Warji mengangkat pandangannya, saat itu juga ia melihat di hadapannya ada sosok besar. Ya benar, sosok itu adalah genderuwo. Ia muncul di sebelah pohon besar, dengan wajah yang menyeramkan dan mata yang merah. Makhluk tersebut menatap Pak Warji dengan penuh kemarahan. Suasana seketika menjadi tegang. Pak Warji kala itu yang tidak merasa takut, mencoba menyapa dengan berani. Siapa kau? Kenapa kau menampakkan wujudmu? Jangan ganggu saya, atau saya akan menyerangmu, ucap Pak Warji. Dalam momen yang mencekam, Pak Warji melihat mata genderuwo yang menyala seperti bara api. Namun, keberanian yang melekat pada dirinya tidak memudar. Ia memutuskan untuk membiarkan genderuwo ini dengan keberanian yang dimilikinya. Pak Warji terus menyapu halaman rumahnya. Kadang, ia sambil memandang tajam ke arah genderuwo itu. Sosok tersebut seolah menguji keberanian Pak Warji. Lalu, genderuwo itu menghilang ke dalam malam yang gelap dengan langkah-langkah misteriusnya. Sejak kejadian itu, Pak Warji sampai saat ini tidak pernah lagi diganggu makhluk halus. Itulah pengalaman mistis yang pernah terjadi oleh Pak Warji. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian pernah mengalami hal mistis di TPU Jeruk Purut? Tuliskan pengalaman mistis kalian di komentar ya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya.